Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bersama bagaimana persiapan saat ini menjelang nanti penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan diselenggarakan sesaat lagi. Ada rekan Anwar Fuadi langsung dari lokasi. Anwar, selamat siang. Anwar Fuadi, bagaimana di sana persiapannya? Ya, selamat siang, Valen. Persiapan terus dilakukan sejak tadi pagi. Bisa Anda lihat di belakang saya ini untuk tempat rapat pleno penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta terpilih hasil Pilkada 2024 ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Baru saja tadi sudah selesai dilakukan gladi resik sehingga nanti acara bisa segera dimulai. Kalau sesuai jadwal begitu ya, berdasarkan rundown yang kami terima, acara akan dimulai nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sejumlah stakeholder baik itu dari Forkopimda ini sudah mulai berdatangan sembari juga menunggu ketiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada Jakarta. Dan untuk Pramono Rano sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dijadwalkan akan bertolak nanti ke sini sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana dikonfirmasi oleh KPU juga akan hadir pada siang hari ini. Sementara untuk paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil Suswono akan diwakili oleh Suswono dan juga akan hadir nanti dalam rapat pleno penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur terpilih Pilkada 2024. Lalu kemudian dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa untuk acara sendiri nanti akan diawali dengan rapat pleno. Lalu kemudian setelah rapat pleno akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Jakarta Wahyudinata bahwa untuk sambutan yang disampaikan oleh masing-masing calon yang bertarung di Pilkada Jakarta adalah bentuk rekonsiliasi setelah mereka bertarung di Pilkada 2024. Dan tentunya mereka nanti akan menyampaikan harapan-harapan kepada gubernur dan juga wakil gubernur terpilih yang akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan dan juga untuk menitipkan apa yang juga diamanahkan oleh para pemilih begitu ya yang telah memilih paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2. Dan tentu menarik untuk kita ikuti bersama nanti jalannya rapat pleno untuk penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur terpilih Pilkada 2024. Dan tadi informasi yang disampaikan juga oleh Ketua KPU Jakarta bahwa setelah hari ini besok akan ada penyampaian usulan pengesahan yang akan disampaikan langsung kepada DPRD Jakarta. Dan setelah usulan disampaikan ke DPRD Jakarta, proses selanjutnya adalah menunggu pelantikan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih yang ditetapkan pada hari ini. Kalau kita mengacu pada aturan terakhir atau petunjuk terakhir yang saat ini menjadi pedoman dari KPU Jakarta untuk penetapan akan dilakukan pada 7 Februari sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2024. Namun kita tahu juga informasi yang beredar dan juga yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI ini kemungkinan akan ditunda untuk pelantikannya nanti pada bulan Maret karena memang masih ada sejumlah daerah yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan karena pelantikan ini nantinya direncanakan akan berlangsung serentak maka akan ditunda pada bulan Maret. Tapi kembali lagi kita masih menunggu petunjuk resminya nanti seperti apa. Namun untuk pedoman terakhir yang saat ini menjadi pegangan dari KPU adalah Perpres nomor 80 tahun 2024. Lalu juga terkait dengan pelantikan ini tentunya nanti akan menjadi awal begitu dimulainya kepemimpinan Pramono Anung dan juga Rano Karno dan juga yang ditagih oleh masyarakat janji-janji kampanye mereka, apa yang mereka sudah sampaikan begitu pada saat kampanye yang berlangsung sebelum Pilkada ini akan ditagih oleh masyarakat Jakarta. Dan tadi kami dapat konfirmasi juga Forkopimda yang hadir salah satunya adalah PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Dan ini tentunya menjadi penting bagaimana kemudian kepemimpinan dari PJ Gub ini nanti akan diserahkan kepada gubernur definitif yang ditetapkan pada hari ini Pramono dan juga Rano. Bagaimana pekerjaan rumah dari Jakarta ke depan yang juga cukup banyak begitu ya. Dan apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye yang harus kemudian benar-benar dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Dan untuk penetapan pada hari ini sebenarnya sudah sesuai dengan menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh KPU RI ke KPU Jakarta bahwa ketika tidak ada sengketa Pilkada Jakarta, tidak ada sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga pada saat hari Senin mereka sudah menerima surat, 3 hari setelahnya itu pada tanggal 9 Januari 2024 ini mereka sudah bisa melakukan penetapan. Dan untuk penetapan sendiri tidak hanya dilakukan sebenarnya di Jakarta. Berdasarkan informasi dari Idam Khalid, Komisioner
KPU RI, ini penetapan selain di Jakarta, ini ada sebenarnya 21 KPU Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Aceh, serta 281 KPU Kabupaten Kota yang melakukan penetapan pada hari ini. Karena memang daerah-daerah tersebut tidak ada perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pada hari ini bisa segera menetapkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur terpilih, baik itu juga termasuk wali kota dan juga bupati terpilih. Dan tadi kami melihat yang sudah hadir di sini dari komisioner KPU sudah hadir. Kita menunggu begitu ya perwakilan dari partai politik pengusul, lalu kemudian juga tim pemenangan ini juga diundang oleh KPU untuk hadir pada hari ini. Namun jumlahnya dibatasi, hanya ada sekitar 10 orang untuk masing-masing pasangan calon, karena memang untuk undangan di sini sekitar 300-an begitu ya, cukup banyak. Dan ini tadi kami melihat persiapan terus dilakukan, termasuk untuk keamanan di sini juga sudah dipastikan sejak tadi pagi dengan mengerahkan tim gegana juga dari pihak kepolisian, lalu kemudian juga TNI Polri untuk mengamankan jalannya acara hari ini. Dan ini tentunya menjadi bisa dikatakan babak akhir begitu dari pelaksanaan atau tahapan pilkada di Jakarta dan juga pilkada di sejumlah daerah begitu. Ini menjadi tahap akhir penetapan untuk kemudian nanti pengesahan sampai kemudian dilantik. Valen. Adi, tadi Anda katakan kalau nanti acara ini akan diawali dengan rapat pleno yang akan diselenggarakan di sana pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan ada agenda apa lagi dalam acara penetapan ini? Baik, untuk penetapan pada hari ini dijadwalkan nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, diawali pembukaan tentu ya seperti biasa, lalu kemudian ada rapat pleno. Rapat pleno ini diikuti tentunya peserta pleno termasuk dari Bawaslu. Lalu kemudian setelah rapat pleno ini akan ada sambutan, dan ini yang menarik begitu ya. Tidak hanya sambutan yang akan disampaikan oleh Pramono dan Rano Karno yang merupakan pemenang dalam Pilkada Jakarta 2024, tapi juga sambutan nanti akan disampaikan oleh perwakilan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2. Dan juga nanti ada penyerahan salinan keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang penetapan pasangan calon terpilih ini kepada KPU RI, lalu kemudian DPRD, partai politik, pasangan calon terpilih, dan juga Bawaslu Provinsi, yang kemudian menandai bahwa apa yang dilakukan selama ini tugasnya sudah selesai, tinggal menunggu bagaimana kemudian mereka yang terpilih dan ditetapkan pada hari ini bisa nanti segera dilantik untuk segera berkantor di Balai Kota dan juga menjalankan program mereka nantinya. Dan nanti juga akan ada beberapa acara seremonial begitu ya, termasuk penyerahan karikatur, plakat, dan piagam penghargaan kepada Forkopimda. Tentunya berjalannya Pilkada Jakarta 2024 ini juga turut serta disukseskan oleh peran serta banyak pihak begitu ya, termasuk juga Forkopimda dan juga masyarakat sebenarnya yang juga telah menyampaikan hak suaranya atau berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Meskipun harus jadi sorotan kita juga bahwa tingkat partisipasi di Jakarta ini masih belum memenuhi harapan begitu ya. Tingkat partisipasinya bahkan lebih rendah dari Pilkada 5 tahun yang lalu, dan ini juga tentunya menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Pilkada di Jakarta ini. Dan kita akan lihat sama-sama nanti seperti apa jalannya acara ini, Valen. Baik, Adi, mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih hari ini, bagaimana soal persiapan pengamanan di sana? Apakah ada informasi terbaru yang mungkin publik perlu tahu seputar pengamanan di sekitar Hotel Pullman ya di Jakarta Barat? Ya, yang pasti untuk pengamanan standarnya tentu sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya, baik itu pengundian nomor urut, penetapan pasangan calon, lalu kemudian ada rekapitulasi, termasuk pada hari ini pengamanannya sama. Begitu ya, ini menjadi atensi bersama tidak hanya dari KPU, lalu kemudian Forkopimda dan juga pihak kepolisian. Sejak tadi pagi kami memang melihat ada tim gegana yang sudah disiagakan melakukan penyisiran, termasuk dengan K9 yang juga tugaskan begitu ya untuk melakukan penyisiran di area ballroom dan juga secara umum di area Hotel Pullman ini. Lalu kemudian juga yang harus menjadi perhatian bersama adalah ini KPU mengatakan bahwa pada hari ini tidak boleh ada arak-arakan dari para pendukung, khususnya pendukung paslon yang menang yaitu Pramono dan Rano. Tidak boleh ada arak-arakan ke Hotel Pullman ini karena memang terbatas begitu lokasinya, sehingga sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh KPU Jakarta kepada pasangan calon dan juga sudah dilakukan himbauan sejak jauh-jauh hari. Lalu kemudian yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika nanti ada
penumpukan kendaraan yang akan masuk ke kawasan Hotel Pullman. Tapi ini sudah ditangani dengan baik. Tadi kami sudah melihat diatur sedemikian rupa sehingga ini tidak akan banyak mengganggu. Itu saja yang kemudian perlu diwaspadai. Yang pasti keamanan pada hari ini menjadi prioritas utama karena ini menjadi acara puncak begitu dari pelaksanaan Pilkada di 2024 ini, yaitu penetapan mereka yang paslon terpilih begitu dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Valen. Anwar Fuadi, nanti kami masih akan kembali kepada Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini jalannya acara penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih kepada Anda nanti di Hotel Pullman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.